Selamat malam, perkenalkan nama saya Dini Kristia Banjarnahor. NIM saya 1930 2020 1031. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Pada hari ini saya ingin membahas tentang berbicara untuk keperluan akademik. Yang pertama adalah pengertian berbicara. Berbicara merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan media bahasa. Berbicara merupakan proses membangun gagasan dalam bentuk ujar-ujaran. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan batasan berbicara. Hal itu adalah seperti berikut. Yang pertama, berbicara merupakan ekspresi diri. Yang kedua, berbicara merupakan kemampuan mental motorik. Yang ketiga, berbicara merupakan proses simbolik. Yang keempat, berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Kemudian yang kelima, berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif. Secara umum, berbicara dapat diartikan sebagai suatu penyampaian ide, maksud, pikiran, dan isi hati ke dalam sebuah bahasa atau penuturan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang lisan, sehingga maksud dan tujuan dari apa yang dipikirkan oleh si pembicara dapat tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh orang lain atau si pendengar. Kemudian, berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi karena di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke sumber lain. Atau dengan kata lain, terjadi sebuah pemindahan informasi dari si pembicara kepada si pendengar. Adapun tujuan berbicara, yang pertama adalah berbicara untuk meyakinkan pendengar. Yang kedua, berbicara dengan tujuan mempengaruhi pendengar. Yang ketiga, berbicara dengan tujuan memperluas wawasan pendengar. Dan yang keempat adalah berbicara dengan tujuan memberi gambaran tentang suatu objek. Menganalisis situasi dan pendengar. Jenis berbicara dapat dilakukan dengan cara yang berbeda, yakni dilakukan berdasarkan 3 hal, yaitu situasi, keterlibatan pelaku, dan alur pembicaraan. Kegiatan berbicara dimulai dengan proses simbolis pesan dalam diri pembicara untuk disampaikan kepada pendengar melalui sebuah media. Dan berdasarkan situasi berbicara, yakni dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu berbicara secara formal, di mana kita berbicara dengan berdasarkan aturan tata bahasa yang baik dan benar ataupun tata krama yang berlaku. Kemudian berbicara secara non-formal, yaitu berbicara yang tidak terlalu terikat kepada ketata bahasaan ataupun tata krama yang ada. Kemudian, berbicara juga dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu berbicara secara individual dan berbicara secara berkelompok. Berbicara secara individual adalah sebuah kegiatan berbicara yang dilakukan oleh satu orang, pelaku. Misalnya seperti pada sebuah kegiatan berpidato di mana di situ ada satu orang pembicara yang didengarkan oleh satu ataupun lebih dari satu orang, ataupun sebagai seorang narasumber. Itu merupakan berbicara secara individual. Sedangkan berbicara secara kelompok dapat diartikan sebagai suatu kegiatan berbicara yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Misalnya, berbicara dalam sebuah forum diskusi maupun debat. Kemudian berdasarkan alur pembicaraan, berbicara juga dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah berbicara secara monologis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan searah.
Kemudian berbicara secara dialogis, yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan secara dua arah. Pendekar selain berkewajiban menyimak, ia juga berhak memberikan umpan balik. Kemudian pembicara yang baik memberikan kesan kepada pendengar bahwa orang itu menguasai masalah, memiliki keberanian, dan kegairahan dalam menyampaikan sebuah topik kepada si pendengar. Pembicara yang baik perlu didukung dengan pendengar yang baik. Kenapa? Agar apa yang dibahas dapat tersampaikan dengan baik dan benar, dan juga apa yang didengar dapat dipahami juga dengan baik dan benar. Pendengar yang memiliki sifat kritis dan responsif membuat si pembicara bergairah dalam membahas sebuah topik yang ingin dibicarakan ataupun yang ingin diperdebatkan. Pendengar yang kritis dan responsif pada umumnya bersedia memahami dan menanggapi pokok pembicaraan secara kritis. Dengan demikian, akan terjadi interaksi timbal balik antara pembicara dengan pendengar, sehingga terciptalah pembicaraan yang hidup. Kemudian penyusunan bahan berbicara. Topik berbicara, misalnya sebuah topik yang bersifat aktual dan relevan dengan kepentingan partisipan. Agar topik pembicaraan itu mudah dipahami, perlu disusun naskah secara sistematis, misalnya sesuai dengan urutan waktu, tempat dan sebab akibat. Kegiatan berbicara seringkali ditopang dengan persiapan tertulis, baik berupa referensi maupun konsep yang akan disampaikan oleh si pembicara, sehingga sebuah pembicaraan ataupun topik yang dibahas dapat berlangsung dengan baik dan benar sesuai dengan urutan waktu, tempat, dan sebab akibat. Dan juga hal ini begitu penting agar apa yang disampaikan si pembicara dapat dipahami oleh si pendengar dengan baik. Agar suatu pembicaraan ataupun suatu topik yang dibahas itu bermanfaat bagi si pendengar. Sehingga ada sebuah kesimpulan ataupun poin dari pembahasan yang dibahas oleh si pembicara yang ditangkap oleh si pendengar. Kemudian seorang pendengar juga ada kalanya melakukan atau memerlukan untuk melakukan sebuah kegiatan tulis-menulis, terutama untuk mencatat sebuah ringkasan dari apa yang didengarnya. Dengan demikian, keterpaduan keempat keterampilan berbahasa dalam pengajaran berbicara harus diwujudkan secara alami seperti halnya yang terjadi di tengah masyarakat. Kemudian dalam hal penyusunan bahan berbicara, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mempersiapkan materi. Materi yang disiapkan dapat berupa materi yang dikuasai atau yang paling digemari untuk dibicarakan. Kemudian yang kedua adalah memasukkan pengalaman berkesan yang pernah kita alami ke dalam sebuah pembicaraan. Hal ini bertujuan agar apa yang kita bahas dan bicarakan dapat memiliki sebuah pesan moral yang baik untuk si pendengar. Kemudian selipkan sedikit kesimpulan atau sasaran yang akan semakin membuat presentasi kita memiliki manfaat bagi orang lain. Kemudian yang terakhir adalah macam-macam berbicara untuk keperluan akademik. Yang pertama adalah presentasi. Melangsungkan kegiatan presentasi bukanlah sebuah hal yang gampang. Bayangkan saja kita harus mencari sumber-sumber atau bahan yang akan kita presentasikan agar menarik bagi si pendengar. Oleh karena itu, dalam sebuah presentasi, materi yang dimuat tidak harus banyak, tetapi diambil kata kuncinya atau hal-hal pokok yang akan dibicarakan. Presentasi berhubungan erat dengan komunikasi. Presentasi adalah suatu proses pertukaran informasi, gagasan, dan pikiran di antara dua orang atau lebih. Hal ini bertujuan untuk menginformasikan, menghibur, dan menggerakkan seseorang untuk bertindak. Kemudian yang kedua adalah seminar.
Seminar di sini adalah untuk mengeksplorasi sebuah ide. Dengan demikian, seminar berbeda dengan pelatihan karena di dalam pelatihan ada sebuah keahlian yang dibawakan oleh seseorang yang menguasai gitu. Dan di dalam pelatihan terjadi transfer ilmu. Seminar adalah satu pertemuan. Di sini semua peserta terlibat aktif. Di dalam seminar yang dimaksud ini tidak ada pembicara dan peserta. Seperti yang dikenal dalam seminar pada umumnya, tidak ada perbedaan antara pembicara dan peserta. Karena pembicara maupun peserta di sini dituntut untuk berperan aktif. Kemudian yang ketiga adalah berpidato dalam situasi formal. Kegiatan berbicara formal adalah kegiatan berbicara yang dilakukan dalam situasi acara-acara formal. Berbicara formal dikelompokkan menjadi dua, yaitu monolog dan dialog. Berbicara formal secara monolog adalah berbicara satu arah, artinya kegiatan berbicara tersebut tidak ada interaksi antara pembicara maupun si pendengar. Kegiatan berbicara yang bersifat monolog itu seperti pidato, kata sambutan, dan memandu sebuah kegiatan. Kemudian kegiatan berbicara dalam situasi formal yang bersifat dialog itu seperti sebuah wawancara, diskusi, ataupun hal lainnya yang melibatkan dua orang atau lebih. Kemudian yang terakhir adalah belajar mengajar. Proses belajar mengajar tentu saja tidak terlepas dari 3 komponen utama, yaitu guru, siswa, dan bahan ajar. Pada umumnya dalam kegiatan belajar mengajar, guru merupakan orang yang berperan aktif dalam memberikan sebuah materi, atau dapat kita sebut sebagai si pembicara, dan siswa adalah si pendengar. Tetapi siswa dengan siswa pun dapat melakukan kegiatan berbicara dan mendengar. Proses belajar, yakni dengan unsur utama adalah siswa, kebutuhan berbagai sumber, serta situasi belajar yang memberikan kemungkinan kegiatan belajar. Dalam belajar mengajar juga dapat terjadi sebuah dialog antara siswa dengan siswa. Meskipun demikian, guru merupakan faktor yang cukup menentukan, seperti melakukan pengembangan bahan ajar serta perangkat lainnya. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan dari presentasi ini, yaitu adalah kemampuan dalam berbicara sangatlah mempengaruhi keberhasilan dalam pendidikan. Maka dari itu, pendidikan berbicara sangatlah penting sejak usia dini.